Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu kelompok dari kelas IS3 yang beranggotakan saya Alfira Muhammad dengan NIM 1051709 beserta teman saya Ahmad Hamdani dengan NIM 105171003. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai Periksa.ai, yaitu aplikasi periksa kesehatan berbasis artificial intelligence. Sebelum kami bahas lebih lanjut mengenai Periksa.ai, di sini kami akan menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan. Secara umum, teknologi itu sudah digunakan di bidang kesehatan sejak lama, bersamaan dengan berkembangnya teknologi itu sendiri. Kita bisa lihat di rumah sakit itu semua sudah tersentuh oleh teknologi, baik itu alat-alat medis yang menunjang proses diagnosis, kemudian teknologi yang digunakan untuk proses administrasi di rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu sudah tersentuh dengan teknologi. Dari banyaknya pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan, menyebabkan pemanfaatan itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi, kemudian sistem informasi, juga kecerdasan buatan, turut mempengaruhi bidang kesehatan di bidang atau salah satunya telemedicine. Telemedicine itu apa? Telemedicine itu merupakan praktik kesehatan dengan menggunakan komunikasi audio, visual, dan data, termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan, serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah secara jarak jauh. Nah, dari pengertian tersebut, kita bisa memahami bahwa cakupan telemedicine ini cukup luas, meliputi penyediaan pelayanan kesehatan jarak jauh, termasuk klinis, pendidikan, dan pelayanan administrasinya, melalui transfer informasi berupa audio, grafik, dan video dengan menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi seperti audio video interaktif dua arah, komputer, dan telemetri dengan melibatkan dokter, pasien, dan pihak-pihak lain. Jadi secara sederhananya, telemedicine ini sesungguhnya telah diaplikasikan ketika terjadi diskusi antara dua dokter membicarakan masalah pasien lewat telepon. Nah, baru kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Periksa. Periksa merupakan salah satu aplikasi yang menerapkan prinsip telemedicine. Periksa adalah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan oleh masyarakat umum melalui layanan pemeriksaan diagnosis penyakit atau self-diagnostic berbasis kecerdasan buatan yang dikemas seperti model chatbot. Selain itu, aplikasi Periksa juga menyediakan saran emergency call ke rumah sakit kepada pengguna atau pasien yang sedang dalam keadaan darurat atau genting, sehingga membutuhkan bantuan segera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai market dari aplikasi Periksa ini. Nah, sebelum kita bahas mengenai siapa marketnya, tentu kita harus mengetahui latar belakang aplikasi ini muncul. Secara prinsip, telemedicine itu harus bisa memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan dokter atau layanan kesehatan lainnya. Dalam realitasnya, penduduk Indonesia itu berjumlah 267 juta jiwa. Akan tetapi, rata-rata satu dokter di Indonesia itu bisa atau harus melayani 4.000 populasi warga. Padahal WHO tidak menyarankan seperti itu. WHO menyarankan satu dokter itu maksimal melayani 1.000 pasien. Nah, dari hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya aplikasi Periksa.ai ini. Sehingga sasaran pengguna market aplikasi Periksa itu adalah masyarakat yang kesulitan dalam menghubungi atau menemui dokter. Dengan aplikasi Periksa ini, mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan dengan menggunakan fitur self-diagnostic. Kemudian bagaimana cara kerja dari aplikasi Periksa ini? Pengguna aplikasi Periksa melakukan self-diagnostic dengan cara menjawab berbagai atau beberapa pertanyaan terkait gejala yang sedang dialaminya. Kemudian pengguna juga diharuskan mengisi beberapa data seperti umur, berat badan, tinggi badan, kemudian riwayat penyakit, kebiasaan pengguna seperti apakah dia mengkonsumsi alkohol atau tidak, apakah dia merokok atau tidak, dan lain sebagainya. Dari variabel atau inputan-inputan tersebut, aplikasi ini akan menganalisis, tentu menggunakan artificial intelligence, sehingga dihasilkan 2-4 diagnosis dan diurutkan
dari probabilitas yang tinggi sampai probabilitas yang rendah. Nah, dari hasil diagnosis tersebut, sebetulnya itu dikembalikan lagi kepada pengguna. Apakah pengguna akan atau pasien akan memeriksa lebih lanjut ke dokter atau ke rumah sakit, atau cukup melakukan perawatan secara mandiri. Nah, karena aplikasi periksa ini menerapkan atau menggunakan artificial intelligence, maka semakin banyak pengguna atau user yang mengakses, yang dihasilkan atau output yang dihasilkan itu akan semakin baik. Nah, untuk saat ini tim periksa sudah mengumpulkan 60 lebih data penyakit beserta gejalanya. Dari data-data tersebut dapat dikomunikasikan dan tim periksa mengklaim sudah bisa mendeteksi 3.600 lebih kemungkinan yang terjadi. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi periksa ini? Langkah pertama adalah pengguna tinggal masuk ke website periksa.ai melalui browser di perangkat seperti HP ataupun laptop. Nah, di sini maka akan muncul halaman utama dari periksa.ai. Di situ ada tombol periksa sekarang. Nah, pengguna tinggal mengklik periksa sekarang. Nah, kemudian ada semacam disclaimer atau persetujuan pengguna, maka pengguna bisa menyetujui atau tidak menyetujuinya. Setelah itu akan ada inputan atau pertanyaan berupa jenis kelamin, umur, kebiasaan, dan riwayat penyakit dan sebagainya. Kemudian periksa akan menanyakan penyakit dan riwayat diagnosa oleh dokter sebelumnya. Jadi apakah user atau pengguna pernah melakukan diagnosis ke dokter sebelumnya atau enggak. Nah, ini juga periksa akan menanyakan terkait asuransi, apakah pasien atau pengguna memiliki asuransi atau tidak. Nah, baru di sini pengguna menginputkan keluhan utama yang sedang dialaminya. Misalkan di sini kita menginputkan batuk gitu ya. Nah, ketika di submit, maka akan muncul beberapa pertanyaan terkait pendalaman dari gejala itu sendiri gitu. Nah, dari sinilah periksa akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Setelah pertanyaan itu selesai, maka hasil dari diagnosis periksa ini akan muncul. Nah, di sini ada dua analisis atau diagnosis yang muncul. Yang pertama ada bronkitis akut, kemudian infeksi saluran napas atas. Nah, di sini disertai juga dengan kemungkinannya, apakah tinggi, apakah sedang, apakah rendah. Dan di setiap diagnosis itu ada tombol lebih lanjut. Di situ pengguna bisa membaca lebih detail terkait analisisnya gitu. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.